Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua semester 7 ya. Kembali lagi di mata kuliah Teori Akuntansi bersama saya Dewi Ika Oktavia. Baik, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan bahas masih mengenai konsep umum teori ya. Jadi untuk pembahasan kali ini karena teori akuntansi ya, mata kuliahnya pasti tentang teori semua. Jadi teman-teman jangan sampai bosan dengan mata kuliah ini ya. Nanti tenang aja kalau di kelas kita harus serukan ya, diskusikan bareng-bareng biar seru, nggak bosan. Oke, pembahasannya apa? Yang pertama konsep umum teori itu seperti apa? Kemudian teori normatif, teori positif, ada teori akuntansi, dan yang terakhir teori agensi. Oke, langsung masuk saja ke konsep umum teori. Teori itu apa sih? Nah, ini khusus teori ya. Teori, apa sih teori itu? Seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan secara sistematis diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena dan fakta. Nah, itu ya. Teman-teman semua pasti bisa melakukan atau membuat teori pasti. Tapi teori tidak bisa dinamakan teori jika tidak dapat diuji akurasinya. Ya, dan teori harus berlaku umum. Misalnya ada teori, saya bikin teori gini. Teori kecepatan berkendara. Ya. Kalau saya bilang ada misal jika ya berkendara jika seseorang itu berkendara melebihi kecepatan yang diizinkan, kemungkinan terjadi kecelakaannya akan lebih besar dibandingkan dengan yang berkendara tidak lebih dari yang diizinkan, misalnya tidak lebih dari batas maksimal gitu ya, misalnya seperti itu. Ini bisa diuji nggak akurasinya? Harus bisa. Dengan cara apa? Kita coba diteliti dong. Kalau udah teliti ada datanya. Kita coba lihat data kecelakaan berkendara. Apakah benar kalau misalnya jumlah kecelakaannya itu yang lebih besar diakibatkan karena kecepatan tinggi gitu kan. Jika memang terbukti seperti itu sesuai dengan data, kemudian yang kedua, apakah bisa berlaku umum teori itu tadi yang saya sebutkan? Bisa ya, karena teori ini bisa diterapkan ke semua jenis kendaraan. Entah itu jenis, misalnya ya ada kendaraan yang, teori ini bisa diterapkan ke semua jenis kendaraan, entah itu Vespa, Honda, Trail, misalnya ya. Nah, itu semua jika memang kecepatannya tinggi, pasti lebih besar kemungkinan kecelakaannya dibandingkan dengan yang tidak. Karena sudah diteliti ya, sudah ada datanya. Oke, itu yang namanya teori. Nah, ini adalah bagaimana perjalanan teori itu hingga menjadi teori yang terbaru gitu ya. Nah, teori itu berawal dari seseorang membuat dugaan, seseorang membuat konsep, definisi, dan seterusnya tadi ya. Kemudian harus bisa diuji akurasinya dengan cara apa? Kemudian diteliti. Kayak teman-teman itu semester 7 ya, udah mulai bikin tugas akhir, teman-teman pasti ada hipotesis, menduga dulu ya. Kira-kira ini bisa nggak ya? Kira-kira ini benar nggak ya? Gitu kan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara diteliti, kemudian diteliti. Nah, hasil dari penelitiannya itu adalah kesimpulan. Tapi ini hanya teman-teman aja ya, hanya satu orang aja. Kesimpulan, oke. Dari satu orang itu menyimpulkan A. Kemudian ada orang lain yang menyanggah, namanya antitesis. Disanggah dong kesimpulan ini, kayaknya nggak benar deh pernyataan itu. Oke, setelah ada sanggahan, kemudian pasti diteliti lagi dong oleh orang yang menyanggah. Oh, ternyata memang benar yang menyanggah itu.
Alhasil ada sintesis atau jawaban atas pertentangan dari tadi ya, kesimpulan atau tesis dengan antitesis. Kemudian jadilah sintesis. Akhirnya muncul teori baru dong. Ini maksudnya mengkristal menjadi teori itu muncul adanya teori baru. Nah, teori baru ini maksudnya jika memang teori yang pertama tadi itu diteliti kemudian disanggah hasilnya tetap sama dengan teori yang pertama, itu berarti namanya teori masih berlaku. Namun jika hasilnya itu setelah disanggah diteliti lagi hasilnya tidak seperti teori yang pertama, maka teori tetaplah teori tapi teori yang tidak benar gitu ya. Ini teori, dari teori menjadi teori itu. Selanjutnya pembahasan mengenai teori normatif dan positif ya. Teori normatif itu teori yang cukup lama sekali ya, teori yang sudah tua ini. Dari tahun 1956 sampai 1970. Teori normatif itu apa? Menyatakan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada judgement dan subjektivitas opini. Misalnya ya, ada Pak A itu punya anak dari SD sampai SMA, SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, Pak A berpendapat bahwa jika ketiga anaknya itu dikasih uang saku 50.000 semua itu udah adil. Berarti kan itu teori yang berdasarkan judgement kan, berdasarkan dari Pak A itu sendiri. Nah, itulah yang namanya teori normatif. Kenapa di sini ada berlaku sampai 1970? Karena teori tersebut sebenarnya tidak bagus diterapkan untuk realitanya ya. Harusnya kalau di realita itu kan harus diteliti dulu apakah memang anak yang SD itu 50.000 itu sudah cukup atau malah kelebihan gitu kan. Atau misalnya yang SMA itu terlalu sedikit dengan 50.000 gitu. Kemudian setelah adanya teori normatif diperbarui, muncul nih ada teori positif untuk memperbaiki normatif ini. Nah, teori positif itu menyatakan tentang apa? Mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi yang sebenarnya harusnya dilakukan itu bukan seharusnya gini loh, seharusnya gini berdasarkan judgement seseorang. Tetapi teori yang bagus itu, teori yang positif ini ya, berdasarkan tentang mengapa kok harus 50.000 untuk anak yang SD tapi 500.000 untuk yang SMA, misalnya seperti itu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Oh, ternyata setelah dilakukan memang cukup loh, anak SD 50.000, anak SMA 500.000. Nah, seharusnya di situ. Dan berdasarkan pada fakta. Jadi harus diteliti dulu berdasarkan fakta dan data. Gitu ya. Selanjutnya teori akuntansi. Apa itu? Asumsi dasar, definisi, dan lain sebagainya. Untuk mendasari apa? Penyusunan akuntansi, aturan akuntansi, serta pelaporan informasi keuangan. Jadi, aturan akuntansi yang sampai sekarang yang ada di standar akuntansi keuangan PSAK atau SAK yang ada berlaku sampai sekarang itu dari hasil penemuan teori-teori dari orang-orang terdahulu. Jadi disusun, diteliti, disimpulkan, disanggah, kemudian melahirkan teori baru dan berkembang terus sampai sekarang. Itulah teori akuntansi. Nah, di sini saya garis besarkan informasi akuntansi itu apa? Informasi akuntansi itu bisa digunakan oleh investor, kreditor, dan pengguna eksternal lain untuk apa? Untuk menganalisis kinerja manajemen dan pengambilan keputusan. Gitu ya. Untuk teori akuntansi. Nah, yang terakhir adalah teori agensi. Apa itu? Teori agensi itu intinya adalah ada dua pihak yang terlibat di sini, pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen, ya. Nah, prinsipal itu dia memiliki perusahaannya, otomatis dia pengen investasinya naik dong kalau sudah invest ke perusahaan, dan pembayaran dividennya bagus, lancar gitu ya, harga saham naik, yang diinginkan prinsipal itu. Sedangkan yang diinginkan oleh manajer sebagai agen itu dia kan sudah mengelola perusahaan, dia punya akses untuk mengelola perusahaan.
Dia pengen gajinya tinggi, pengen punya fasilitas yang bagus, tunjangan tinggi, ya. Nah, di sini dari kedua belah pihak itu ada perbedaan kepentingan. Nah, bahkan berlawanan ya kepentingannya. Nah, disinilah yang namanya teori agensi. Jadi, pemegang saham pengen dividennya bagus, manajer pengen gaji tinggi, padahal manajer itu yang bisa mengelola perusahaan. Jadi di sini ada suatu kepentingan yang berlawanan ya. Bisa saja manajer itu bikin labanya sedikit. Sebenarnya kan labanya tinggi, labanya diambil untuk dimasukkan ke biaya gaji, ya kan, untuk menambah gaji dari manajer ini. Kemudian labanya jadi dikit, otomatis dividen yang dikasihkan ke pemegang saham jadi dikit. Nah, itu. Kemudian untuk mengendalikan ini semua pemegang saham otomatis ketar-ketir ya, khawatir gitu ya intinya. Nah, di sini ada monitoring cost. Tenang aja, untuk pemegang saham ada monitoring cost, itu maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan atau mengaudit laporan keuangan perusahaan. Nah, ini nanti akan dibahas secara rinci di pertemuan di kelas ya. Nanti akan saya berikan contoh juga untuk jurnal mengenai teori agensi ini dan teori lainnya. Kita akan diskusi bersama di sana. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan di pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.